Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wise people yang ada di rumah. Jadi kita manggil penonton ini wise people, Pak Catur, orang-orang bijak. Jadi yang nontonnya orang-orang bijak. Ya. Kembali lagi kita di acara podcast kita, dan pada kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan membahas topik yang penting ya, mengenai inovasi ya. Jadi kita kedatangan Ketua IB ya, Pak Catur. Selamat datang di STP UNAN, Sains Teknopark Universitas Andalas. Di gimana Pak Catur? Alhamdulillah. Perasaannya baik. sekarang? Luar biasa. Ini kali pertama saya menginjakan kaki di tanah Sumatera. Wah, tanah Sumatera ya? Iya, Alhamdulillah. Berarti tanah Sumatera Tanah Sumatera langsung ke UNAN? Langsung ke Sumatera Barat, Spesial. Universitas Apresiasi Andalas. biasa. Nggak salah pilih saya. Iya, jauh-jauh dari Solo. Solo. Solo ya. Dari Solo. Gimana Pak? Makan kemarin? Mantap. Gimana rumah makan Padang di Solo dengan makan Saya Padang di sini? pertama kali kesini nyari tulisan rumah makan Padang nggak ketemu masalahnya. Oh ya, itulah keunikan rumah makan Iya. Padang. Jadi, Kalau di Solo rumah makan Padang. Tapi gimana luar biasa, beda. eksperimennya tentang makan rumah makan Padang di Solo dengan yang ya di Padang aslinya? tentunya beda ya ininya. Apa namanya? Resepnya mungkin ya. Bumbu-bumbunya asli Padang ya. Luar biasa. Yang udah yang bawanya memang orang Padang banget. Iya, pastinya. Iya, betul. Nah, selanjutnya West People kita juga ada narasumber yang sekarang ini selaku Ketua Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Andalas, Ibu Prima Fitri. Halo Wise People, ketemu lagi ya. Yang podcast kedua saya. Jadi udah berapa lama nih jadi Ketua Inkubator? Sejak ditinggalkan Ketua Inkubator sebelumnya. Udah berapa? Dari 2023, karena sebelumnya saya di Layanan Pusat pendukung ya? Layanan Pendukung. Mudah-mudahan di tangan Bu Ima inkubator Sains Teknopark ini lebih apa ya? Membesar. Lebih membesar. Iya. Membesar apa maju? Membesar apa? Oh iya, maju. Lebih maju. Harus ya? lebih maju. Harus maju ya. Beliau disertasinya saya tentang inkubator bisnis ya. Oh, pas lah ya. Iya, Iya, betul, harus. iya betul Pak. Oh, mantap. Itu ya yang belum saya ceritain yang Iya. tentang disertasi. Oke. Keren. Baik, terima kasih Bu Ima. Nah, ini nih yang paling apa yang kita tunggu-tunggu. Dinantikan Ada Prof West Donar. People. Ini adalah Ketua Inkubator pertama. Ya, legend. Legend. Dan yang menginisiasi ya, Legend. Pak ya. Ya, bukan satu-satunya tapi bagian dari itu. Bagian gitu. Iya. Nah, gimana Pak waktu menjadi Ketua Inkubator pertama, apa yang terpikirkan gitu? Kenapa ini penting? Yang terpikir pertama waktu itu adalah ini sesuatu hal yang baru ya Ya. bagi Universitas Andalas dan juga bagi Sumatera Barat. Mungkin wise people dan teman yang ada di sini tahu Sumatera Barat itu sumber dari wirausahawan. Ya. Pedagang ya. Tetapi tipikal yang berbeda daripada wirausahawan yang diharapkan atau diidealkan dari inkubator bisnis. Ya. Nah, perbedaan karakter, perbedaan kultur itulah yang membuat ini menjadi tantangan yang cukup berat pada waktu itu. Oh. Jadi itulah latar belakangnya ya, lahirnya inkubator ini. Ya, memperkuat startup, usaha rintisan yang sebenarnya DNA atau karakteristik orang Minang itu sendiri sebenarnya sudah kuat dalam hal wirausahawan, tapi wirausahawan dengan tipikal yang berbeda. Orang Minang itu Pak Catur, nah ini Pak Catur, alhamdulillah sudah tahu orang Minang. Kalau sudah pernah datang ke sini biasanya kembali lagi. Iya. Nah, Benar, biasanya emang. Biasanya akan Biasanya kembali seperti lagi. itu. Oh iya. Atau jangan nggak mau pulang Pak? Kayaknya sih. Karakteristik orang Minang itu yang wirausahawannya itu adalah kuatnya itu di bidang retail. Retail. Retail itu ditandai dengan katakanlah return yang cepat gitu ya. Ya. Return yang cepat itu fondasinya adalah short term perspektif. Jadi Ya. cepat. Sementara di sisi lain ada sisi dari startup itu ya, Pak Dani, yang menghendaki adanya long term perspektif lah.
Ada strategic thinking di situ. Jadi tidak hanya malam langsung dapat. Ya kan ada gitu. Tipikal retail, misalnya gini, sate Padang atau rumah makan Padang, paginya masak atau belanja, lalu buat, lalu siang agak siang jualan, lalu malamnya itu dapat uang. Itu wow, bagi orang Minang tuh wow gitu, senang gitu. Nah, tetapi ini tipikal atau dunia yang berbeda sedikit ya, menghasil karena inkubator bisnis dan teknologi ini ketua IB-nya, ketua kalau kata orang Minang itu induk semang ya, atau orang yang dituakan di sini untuk mengayomi inkubator di Indonesia. Dan kita tahu inkubator itu memperkuat usaha rintisan, terutama yang berbasis teknologi. Betul. Garis bawahnya itu berbasis teknologi. Berbasis teknologi. Baik, saya ke Pak Catur dulu. Ini kita berbicara IB. Ya. IB ini udah berapa lama ya, Pak? Ya, jadi IB itu kebetulan saya juga belum lama ya bergabung di IB, tetapi dari senior-senior dalam sejarahnya IB itu dilahirkan di tahun 95. Oh, udah lama juga ya? 95. Hampir 20 tahun. 19. 30 Juli itu 29 tahun. 29 ya. Dan saat itu diresmikan di Tawangmangu, Solo. Dan saat itu di awal kalau tidak salah itu hanya ada 5 inkubator. Awal waktu inisiator. Dan sampai saat ini kami sudah tersebar di 30 provinsi. Jadi hanya ada 8 provinsi yang belum ada inkubator anggota, termasuk di Bangka Belitung, kemudian di pedalaman Papua dan seterusnya. Dan bukan berarti 5 provinsi itu nggak punya 8 itu kan? provinsi itu kemungkinan mungkin sudah ada, tapi belum jadi anggota, atau mungkin barangkali belum ada sama sekali. Gitu itu. Nah, ini yang kita akan menjangkau ya. Insya Allah kita punya target seluruh provinsi menjadi anggota ya, coverage kita ke sana. Dan kita terdiri dari lebih dari 180 ya, bertambah terus. Sekarang sudah 186 inkubator. 186, dan itu terdiri dari mayoritas memang masih di perguruan tinggi negeri. Ada perguruan tinggi swasta. Inkubator pemerintah sekarang sudah mulai masuk sudah mulai banyak. Semenjak ada aturan Perpres itu ya. nomor 2 tahun 2022 tentang kewirausahaan nasional. Itu tentang inkubator yang diinisiasi dari Pemda. Dan ini saya kira momentum karena semua stakeholder sekarang bicara mengenai kewirausahaan, Pak ya. Iya. Inkubator swasta juga ya? Swasta juga, NGO swasta, bahkan kita sudah masuk ke definisi akselerator inkubator gitu ya, meskipun masih blur ya, iya benar ya, kita masih belum punya definisi formal yang mengenai apa itu inkubator akselerator, tapi kita nafasnya sama, yaitu nurturing ya Pak ya, nurturing, mendampingi usaha rintisan untuk bisa lebih maju. Seperti itu sih. Tapi begini Pak Catur, masih banyak di antara orang-orang mereka tahu kata inkubator, tapi mereka nggak tahu inkubator itu yang taunya bayi, dia bayi gitu kan. Itu apa sih inkubasi gitu kan? Inkubator bayi. Ya orang tahu itu. Kalau inkubator saja ya mungkin benar. Kalau kita cari ya inkubator itu, kalau gambarnya pasti ada bayi. Tapi bisnis inkubator. Ya bisnis inkubator. Inkubator bisnis itu sejatinya adalah sebuah entitas ya. Kalau dulu definisi formalnya adalah kesejatiannya ada infrastruktur fisik. Ya, tapi karena waktu terus teknologi berkembang dan sebagainya, mungkin agak sedikit bergeser kan, ada hybrid dan sebagainya sekarang itu ya. Proses mentoring pun juga berubah. Tetapi kalau kita bicara berbasis teknologi, kita bisa bedakan antara yang inkubator bisnis manufacturing atau proses dan inkubator bisnis yang sifatnya digital. Nah, itu berbeda prosesnya, Pak. Betul. Termasuk infrastruktur yang dibutuhkan juga beda. Kalau yang manufacturing butuh tempat yang besar, luas, mini plant dan sebagainya. Tapi kalau digital, seperti beberapa teman yang
bergerak di arah itu, misalkan ya Block 71 dan sebagainya, dia hanya butuh semacam co-working space gitu ya, tempat-tempat meja itu untuk proses inkubasinya. Gitu. Jadi pada saat ini member dari IB ini udah berapa? 186 dan terus berkembang. Ya. Nah, mungkin ada juga inkubator yang belum bergabung ya. Tentu apa sih benefitnya kalau kita gabung di IB? Tentu harus betul. Ya pasti organisasi harus memberikan benefit kan, biar agar setiap anggota itu bisa terus mendapatkan manfaat. Nah, kalau di kita menawarkan networking pertama, ya, jejaring informasi dan seterusnya. Selain itu kita juga menyediakan sarana untuk penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan. Jadi saya ingat pertama kali, mungkin Prof juga ingat ya, pada saat pertama kali menjabat misalkan jadi kepala inkubator kan mesti bingung pertanyaan. Ini mau ngapain ya gitu kan. Nah, pasti kita butuh mentor tuh. Kita butuh orang yang paham bagaimana menjalankan. Nah, IB hadir di situ. IB hadir, kita siap untuk memberikan sharing ya, entah itu bagaimana mengembangkan bisnis inkubatornya atau memanage startupnya dan sebagainya. Itu juga bahkan sampai dengan kita menawarkan jejaring untuk ekosistem yang lebih luas. Misalkan saat ini kebetulan kita mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menjalankan program inkubasi Backup 2024, yaitu inkubasi bidang 17 subsektor kreatif di 6 kota. Di Medan, Bogor, Surakarta, Malang, Bali, dan Makassar, untuk menginkubasi sekitar 120. Dan kita jaring sekitar 450 calon, dan kita saring, dan 120 akan kita inkubasi di seluruh Indonesia. Wah, luar biasa ya. Dan beberapa stakeholder lain termasuk Kementan, saat ini kita menjajaki dengan BRIN, Pegadaian, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita sudah bisa merangkul semua stakeholder, ini menjadi benefit untuk kemajuan bersama sih Pak. Gitu. Betul. Tadi dari 186 itu mayoritas dari perguruan tinggi ya? Betul. Mayoritas perguruan tinggi. Dalam sejarahnya mungkin Prof juga tahu ya, bahwa IB kan sudah berkiprah ya untuk berkontribusi dalam pengembangan startup bekerjasama dengan Kementerian Kemenristek ya saat itu namanya ya Ristek Dikti ya, kemudian jadi mitra lah ya. Iya, Kemenkop dan seterusnya. Dan kita ingin tidak berhenti dan sampai di sini Pak, tapi juga kita ingin memiliki visi go global ya. Jadi networking tidak hanya di level nasional tapi juga internasional. Ya, diwujudkan dengan keanggotaan di AABI, ASEAN Association of Business Incubation. Saat ini presidennya dari Korea Selatan. Itu asosiasi internasional ya? Asosiasi Asia. Inkubator Asia. Baik, sekarang saya ke Bu Imah. Ini saya narasumber atau saya juga boleh tanya? Ya boleh, ini kan untuk gali informasi buat kita betul. Juga kan. Sekali, karena kebetulan jadi ketua inkubator kan? Iya. Saya jadi narasumber. Prof aja jadi narasumber. Ya, karena banyak pertanyaan ya Pak Catur terkait dengan ya IB ini juga. Tadi juga yang harus go global itu ya. Nah itu sebenarnya kalau misalnya kita mau go global harusnya kan yang nasionalnya juga harus ini kan dulu kan lebih bagus dulu. Nah untuk IB sendiri dari 186 dan alhamdulillah kita Inbistek kan sudah join. Cuma kan apa sih gimana supaya kerjasama dengan IB itu dan supaya kita itu memang juga nanti aktif di IB karena di grup itu udah banyak kan Pak, terus ada nanti sharing. Nah kalau yang kita rajin ngelihat ini apa, oke, kita bisa ini. Tapi kadang-kadang ke skip gitu. Nah kadang-kadang kita nggak tahu ini ada info loh, ini harusnya go global. Nah sedangkan itu ketinggalan.
Nah itu gimana ya Pak supaya bisa merangkul semua 186 itu memang dia nanti terlibat nih, memang dipastikan semua inkubator itu ada gitu. Ya, jadi saat ini kita sedang mengembangkan platform, Bu. Iya. Ya, jadi kita platform yang digital. Waktu di Solo itu ya Pak kan ada programnya yang jadi bikin ada program dan kita sedang mengembangkan platform untuk penguatan kelembagaan IB sendiri. Jadi nanti itu semacam super apps gitu untuk keanggotaan, informasi, training dan seterusnya. Member akan bisa mendapatkan informasi dari dan jejaring di situ. Jadi nggak sporadis kalau sekarang kan masih grup WA kadang-kadang ketinggalan, kadang-kadang mana. Nah, ke depan kita akan membuat itu dan termasuk di situ ada on demand trainingnya, misalkan kemudian ada paket-paket pelatihan, ada jejaring, kita bisa saling komunikasi satu sama lain, lebih terstruktur, dan ini masih dalam tahap pengembangan. 2024 ada ya? 2024 insya Allah ada ya. Launching. Mantap. Karena kalau pengelola kita tahu sendiri kan Pak, apalagi di perguruan tinggi kan kalau pengelolanya dosen dan itu kadang nggak full time, terus nanti ganti lagi orangnya, dia sekolah, dia menjabat atau seperti apa. Betul. Mungkin kalau misalnya memang ada platform itu yang belum, ya bisa dia di ini kan latih, ada pelatihan yang terkait dengan itu. Jadi turun temurun regenerasi seperti itu Pak. Jadi nggak takut kita ketika saya misalnya nih ternyata saya nanti jadi direktur itu, direktur aja deh kan. Nggak mungkin. Harapan terlalu tinggi harapan kan misal ya kan harapan ada. Mimpi kan nggak apa-apa Pak, nanti jatuh juga sakit sendiri. Jadi tolong fokus di Investec dulu ya. baik. Nanti ketika itu saya nggak takut tinggalin gitu. Oh saya ada ini adik-adik, terus teman-teman yang sebenarnya udah punya mampu untuk meneruskan inkubator. Gitu, Pak. Betul. Jadi ditunggu ya Pak platformnya itu. Siap. Ya. Segera. Ini memang menarik ini Pak Dhani apa yang disampaikan oleh Pak Catur ini, bahwa IB bertransformasi seiring dengan perkembangan zaman ya. Dan betapa cepatnya waktu berlalu ya. Waktu saya jadi ketua inkubator dulu itu tidak terbayang ini e-incubation seperti ini. Ya kata frase incubation itu ada, tapi belum terbayang. Bagaimana melakukannya sekarang sudah sangat jelas, clear ya. Jadi betapa cepatnya waktu berlalu gitu ya kan, maksudnya dengan segala macam perkembangan. Nah, yang menjadi concern kita di daerah, terutama daerah ini konotasinya kan begini, bukan pusat perekonomian gitu ya. Ya Padang misalnya memang pusat perekonomian, tapi di Sumatera, bukan di Jakarta. Kalau dibandingkan dengan Indonesia nih, kita sumber daya manusia kita bagus, tapi biasanya keluar. Merantau. Orang Minang itu merantau. Ada yang menarik tadi, misalnya secara empiris usaha rintisan itu akan scalable manakala paling tidak memiliki dua hal atau akses kepada dua hal. Yang pertama ke pendanaan, itu pasti kan. Bukan hanya ke berapa jumlahnya, tapi ke siapa terhubungnya gitu kan, yang pas gitu kan. Ke perbankan mungkin perbankan mau, tapi enggak pas untuk usaha rintisan, kira-kira gitu ya. Venture capital pas, tapi venture capitalnya enggak ada. Gitu bisa. Yang kedua itu adalah apa yang disampaikan oleh Pak Catur tadi, jejaring. Jejaring itu dalam artian yang luas ya, kolaborasi segala macam. Saya bisa katakan kepada Pak Catur yang bukan orang Minang. Orang Minang itu salah satu kelebihan utamanya itu kemampuan untuk membangun jejaring. Lobby-lobby lah ya. Iya. Kalau dulu orang Minang itu berwirausaha di Tanah Abang. Tanah Abang di Jakarta itu dulu penguasanya itu orang Minang. Berkat apa? Kemampuan, dia tidak punya aset. Laki-laki Minang itu merantau tanpa aset. Benar. Modal dengkul ya? Modal dengkul. Persis. Dan modal keyakinan. Benar.
ketika dia merantau tanpa aset, maka hal yang dia miliki adalah ability to establish networks tadi. Nah, dengan melakukan itu maka nanti akan ada semacam akumulasi aset. Maksud saya adalah di masa lalu hal yang seperti itu berhasil. Dengan apa? Dengan kemampuan menjadi penghubung, komunikator. Orang Minang itu negosiator, komunikator, diplomat gitu. Tapi correct me if I'm wrong, itu sekarang tidak cukup, ya enggak? Tidak cukup. Diperlukan jejaring yang tepat untuk kolaborasi yang memang tepat juga, gitu, tepat sasaran juga. Saya berikan contoh ya, di Sumatera Barat ini, Pak Catur, karena Pak Catur mungkin ini yang pertama ya datang ke sini, itu kalau datang ke pelaku-pelaku usaha di sini, komunitas segala macam, Pak Catur akan merasa ini orangnya kreatif semua ini, pemikirannya sophisticated ini, tidak kalah lah daripada orang-orang yang ada di pusat perekonomian di Jakarta misalnya. Nah, tetapi ketika mengeksekusi creativity itu menuju inovasi, how to transform business ideas into reality, nah, ada big issue di situ. Mantap. Jadi tidak heran misalnya di zaman saya dan tentu kemungkinan masih sekarang itu akan ada semacam apa ya, inkubasi itu menjadi terhambat karena ekosistem yang ada itu belum mendukung. Maka tadi saya sangat gembira ketika Pak Catur menyinggung bagaimana AIB tadi berperan untuk juga melengkapi ekosistem bukan hanya di level nasional katakanlah begitu, pikirkan juga di level di sini yang bisa menjadi sumber-sumber kewirausahaan. Karena kita tadi sepakat, kita sebelum ini kita sempat ngobrol. Hal yang paling penting dalam kewirausahaan itu kan entrepreneurial mindset ya. Mindset. Entrepreneurial mindset itulah yang one step closer to innovation. Tanpa itu tidak bisa. Tugas inkubator itu salah satunya mengumpulkan orang-orang memiliki mindset tersebut kan. Tapi itu tidak mudah. Gitu ya. Mungkin menambahkan ya. Jadi ini kebetulan saya sedang meneliti dengan partner di BRIN mengenai peran inkubator bisnis dalam mengembangkan inovasi sosial berbasis digital. Nah, ini menjadi tema yang unik, menarik karena selain mencetak bisnis yang memiliki nilai komersial, proses dalam inkubasi ini ternyata juga berperan dalam sebagai agent of change dari sosial, Pak. Jadi contohnya tadi, Pak, perubahan mindset dan sebagainya. Jadi ternyata, Pak, ini ya, teman-teman lulusan alumni universitas, ya, mahasiswa yang lulus dari program inkubasi, mereka memiliki skill set yang komplit. Yang ternyata itu dibutuhkan oleh perusahaan. Itu, Pak. Karena apa? Dia sudah terbiasa digembleng sana sini, kerja keras, toh, Pak. Kerja tim, pitching, komunikasi, ya, bikin PPT paling sederhananya gitu ya. Itu tuh mungkin skill set itu nggak ditemukan pada saat di bangku kelasnya di satu fakultas. Tapi ketika dia masuk ke dalam satu ekosistem inkubasi di sini, dia ketemu sama orang teknik, ketemu orang programmer, ketemu investor yang itu menjadi skill set yang luar biasa. Selain itu juga proses inkubasi ini dia bisa menghasilkan startup yang memiliki produk atau solusi yang memecahkan permasalahan sosial. Jadi ada dua mata pisau yang bisa terlihat di situ. Benar. Itu menarik. Benar, karena aktivitas dari inkubator bisnis itu juga bisa dikatakan sebagai aktivitas bisnis sosial ya, artinya social entrepreneurship, dan di sisi lain tenan juga bisa mengeksekusi ide-ide menjadi solusi permasalahan sosial untuk memecahkan masalah sosial. Ya, ada benarnya. Misalnya di Sumatera Barat kita di sini Pak Catur berbasis nagari ya. Nagarinya itu
kalau di tempat lain kan desa, ini nagari itu ada aspek kultural di situ ya, Mbak Dani. Ada aspek kultural di situ. Mungkin bisa kita lihat bagaimana per nagari itu permasalahan sosial apa yang bisa timbul. Sebagai contoh misalnya ya, dulu ada permasalahan di nagari, di salah satu nagari di Sumatera Barat ini, ketidakmampuan memasarkan produk nagari yang sebenarnya bagus. Produk kriya, produk ekonomi kreatif ya. Kan pasar produk kriya seperti anyaman segala macam itu yang di 50 kota itu pasar lokalnya itu terbatas. Ketika inkubator misalnya bisa menjadi tadi istilahnya agent of change, itu bisa menjadi marketer ya. Dalam hal ini menjadi marketer untuk produk ini, untuk mencari target market yang tepat untuk produk yang seperti ini. Bagus. Silakan Bu Ima. Karena ini ketua inkubator, jadi harus banyak tahu nih Pak. Sebenarnya gini juga ya Pak, ketika kita misal ini tenan udah dapat, tadi udah seleksi ya, udah ini, terus tiba-tiba nanti tenan tuh diam aja di WhatsApp kan, diam di WhatsApp karena dia tipikal yang menunggu kalau ada pelatihan, ada apa gitu. Kadang-kadang ada yang aktif, ada yang juga yang enggak aktif. Nah, kita sendiri pun juga sebenarnya bingung ya, misalnya ketika melakukan pelatihan. Nah, itu kami berusaha mencari celah peluang nih untuk sebagai contoh di program Dana Padanan itu kita selalu melibatkan tenan itu yang sebagai dudi. Jadi ketika pengusul kesulitan mencari dudi, udah kita sodorin tenan kita, ini tenan kita, ini dan di matchkan mereka ketua-ketua pengusul tersebut dengan tenan yang sesuai juga. Nah, ada juga yang dia memang aktif, dan ketika kita kasih ini ada peluang pendanaan seperti RIM itu loh Pak. Yang kemarin memang RIM itu kendala karena kita harus punya orang BRIN satu, jadi udah mundur. Nah, sekarang kan ada lagi, kemarin itu ada salah satu tenan yang semangat untuk mengikuti, tapi saya nggak tahu apa jadi submit atau tidak. Nah, ada juga yang tenan yang memang hanya mengikuti, dia sudah terdaftar menjadi tenan, kemudian sifatnya menunggu saja gitu, menunggu gitu. Nah, sekarang ini kami mau mencoba mengidentifikasi sebenarnya kebutuhan tenan itu sendiri, dan bahkan ininya ya Pak, kalau misalnya dia memang nggak komit, udah kita kick gitu, memang kita kick dari tenan ya. Tapi kalau memang dia memang komit, dia mau jadi tenan, kemudian mengikuti apa rules-nya yang ada di Inbistek, kita pasti akan prioritaskan. Itu yang seperti Pak Uyung bilang, ada liga-liga itu loh Pak. Jadi memang kita banyak belajar juga mungkin ke ya Solo ya, ya inkubator, bagaimana sih untuk supaya tenan itu kalau misalnya dia udah ini mau yang itu loh Pak, 1% buat kita, ini 2% buat kita. Nah itu, kita masih jauh ya. Itu masih jauh. Sebenarnya menjadi tugas penting dari inkubator bisnis adalah mengedukasi mereka itu ya. Artinya tadi ya, makeup artist gitu ya. Yang tadi ada satu orang Pak tadi tanya, ini saya makeup artist tangan cuma 2, gimana kalau ada order 5 orang sekaligus di hari yang sama? Nah, sedangkan saya ownernya saya nggak percaya sama orang lain kan gitu. Nah, sebenarnya ini peran inkubator bisnis kan, untuk membuka mindset dia bahwa manajemen bisnis nggak harus 2 tangan, kita bisa 10 tangan kan Pak ya. Dengan menciptakan sebuah model bisnis startup misalkan. Kenapa kamu nggak misalkan minta tolong ke teman yang ada di Medan, di Padang, di mana? Mintalah 2% aja, lakukan pekerjaan dengan standar yang kamu tentukan sendiri, gitu kan. Nah, itu dia mungkin nggak kepikiran, kan, nggak kepikiran. Tetapi inkubator bisnis dengan para expert bidang pemasaran, pengembangan produk, product development dan sebagainya, dalam proses inkubasi akan membuka pikiran, oh iya ya, bisa juga ya, gitu ya. Saya bisa sehari nanganin 100 makeup artist nih di 5 kota misalkan. Nah, mungkin dia nggak kepikiran.
akhirnya kita ketemukan mereka dengan para programmer misalnya dari Fakultas Teknik Informatika, ketemu dengan anak bisnis, mungkin dia bukan orang bisnis ya, yang pintar bikin proposal dan sebagainya. Akhirnya bisa jadi model bisnis yang baru. Yang mungkin di awal inkubasi dia nggak kepikiran, gitu. Dan ini yang sering terjadi, Pak. Makanya kita sebenarnya mengencourage teman-teman inkubator untuk memperkuat di pra-inkubasi, artinya diseleksi untuk mencari tenan-tenan yang sifatnya high growth, jadi yang berpotensi untuk pertumbuhan eksponensial, ya, bukan yang dia hanya UMKM biasa yang tidak memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Itu. Nah, ini sebenarnya salah satu caranya adalah memperkuat calon-calon tenan yang berbasis teknologi dari hasil-hasil riset dosen. Nah, hasil riset dosen ini kan dia bukan berdasarkan hanya feeling, tetapi berdasarkan ilmu. Nah, fakta, data empiris. Misalkan contoh Prof. Agus Purwanto misalkan di Solo, dia meneliti tentang baterai lithium dari Hiroshima saat itu, kemudian dapat pendanaan LPDP dan sebagainya Pertamina dari 2012, Pak. Tapi baru bisa menjadi sebuah startup itu di 2021. 9 tahun. Karena produk itu mulai dari TRL 1 sampai TRL 9 dan butuh proses yang panjang. Dan ini akan sulit ditiru oleh orang lain. Itu baterai dengan NMC, nikel, mangan, kobalt dan seterusnya. Nah, ini sekarang valuasinya udah lumayan tinggi karena nggak ada yang bisa meniru. Dan high growth karena potensi untuk investasinya besar. Seperti itu. Pak Donar kan ada beberapa ya publikasi tentang inkubator ini. Gimana, Pak? Dari hasil risetnya? Ini pertanyaan menarik ya, Pak Dani. Saya memang ingin berbagi beberapa temuan ya. Tidak semuanya. Saya bagi aja dalam kesempatan ini beberapa. Yang menarik ya, tetap dikaitkan dengan diskusi kita hari ini. Yang pertama, salah satu kesalahan atau tipikal kesalahan inkubator, ya, tugas inkubator kan memperkuat usaha rintisan ya, adalah menetapkan kinerjanya itu seringkali top down dan tidak mengikut sertakan aspirasi dari high growth bisnis tadi. Ada situasi manakala pelaku usaha itu memiliki aspirasi yang berbeda di konteks yang berbeda. Saya berikan contoh pasca pandemic crisis itu tingkat ketakutan, salah satu penelitian saya adalah tentang ketakutan, ini juga dengan Pak Dani nih, salah satunya, ketakutan terhadap kegagalan. Jadi belum gagal, tapi takut dulu. Fear of the entrepreneurial fear of failure. Ketakutan terhadap kegagalan. Ketakutan itu, Bapak dan Ibu, itu ada bagusnya kan. Dengan takut orang termotivasi dan menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan kegagalan. Masalahnya adalah beberapa temuan, terutama yang saya temukan di penelitian kualitatif ya, itu aspek psikologis seperti fear tadi itu tidak difikirkan oleh inkubator. Menangani psikologis orang di masa krisis, itu contoh ya. Di masa krisis orang bisa berubah kan. Modal bisnis itu sudah menjadi nomor sekian gitu, Pak Catur. Orang berpikir ini fear of failure, what next to do? Apa yang akan saya lakukan? Apa iya saya akan menjadi orang seperti ini? Apa maksud saya akan berkutat di sini? Bagaimana dengan tuntutan orang-orang sekeliling saya yang ingin saya begini? Sudah mulai kata orang anak muda halu lah, mulai ini ya, mulai goyah gitu. Nah, hal seperti ini seringkali dilupakan oleh inkubator. Faktor-faktor psikologis, terutama di masa krisis kemarin itu, dan krisis itu bisa jadi memang
diperburuk dengan ya katakanlah mentalitas yang berkembang. Kita tidak menutup mata. Saya tidak menjudge generasi sekarang ya, tapi kita tidak menutup mata. Ada mentalitas yang tadi ada istilah Pak Catur, pantang menyerah. Kita unsur itu grit, pantang menyerah. Benar-benar katakanlah resiliensinya tinggi, itu kan agak sukar kita temukan ya. Jadi menurut saya, menurut temuan saya itu, selain daripada faktor katakanlah infrastruktur, lalu kekuatan mentor, coach, lalu match antara inventor mungkin dan pelaku usaha rintisan, inovator dan pelaku usaha rintisan, aspek psikologis ini juga penting untuk diperhatikan. Nah, tapi kalau memang aspek psikologis itu penting, di inkubatornya sendiri berarti kita harus punya ini sendiri atau kita hanya melihat di mana? Kalau menurut saya sih aspek psikologis itu kan bisa ada di mana-mana kan. Artinya misalkan ya pengembangan soft skill, pengembangan soft skill atau penanaman mindset. Itu kan sebenarnya ada aspek psikologis, nggak harus psikolog yang ngasih itu kan. Renat Kasali pun bisa gitu ya untuk menumbuhkan psikologis dia. Dan kemarin kebetulan saya ke UI Pak, berkunjung ke STP UI dan banyak berbincang dengan Pak Sandi dan juga Pak Ferry di sana. Kira-kira kalau menurut Bapak nih ya, teman-teman mahasiswa dari UI kan keren-keren ya, ST-nya ya. Kira-kira ada masalah nggak di pengembangan startup di sana? Ada nggak? Ya tetap ada kan. Ternyata masalahnya beda Pak. Mereka itu, ini saya baru tahu. Ternyata kesulitan mereka adalah bahwa daya tawar mahasiswa mereka di perusahaan itu sangat tinggi. Itu jadi masalah Pak. Itu menarik untuk diteliti sebenarnya. Jadi opportunity cost ya. Jadi kalau mereka punya pilihan. Yang itu jauh sangat lebih mudah. Saya dapat 15 juta per bulan, 10 juta per bulan dengan kerja di korporasi. Daripada saya berjuang dari awal untuk dari mengembangkan startup. Ini nyambung dengan cerita awal saya tadi kan. Pilihannya bagi orang Minangkabau tadi kan pilihannya, kalau di UI kan pilihannya ke korporat. Kalau orang Minang ke rumah makan, mau makan satu hari langsung dapat. Iya kan? Jadi pilihannya kalau ke startup itu dunia yang katakanlah 1, 3, 2 tahun gitu kan. Ini sehari bisa dapat duit. Sementara calon mertua udah sama. Udah nanya berapa per bulan. Berarti itu masih masalah mindset kan? Masalah mindset. Tetapi pihak dari UI bilang kita nggak ada masalah. Nggak ada masalah ketika dia memilih untuk bekerja di perusahaan. Tetapi faktanya Pak, di beberapa ini ya, ketika dia sudah melalui masa inkubasi, sudah di training tentang mindset, perusahaan, dia akan kerja. Tapi pada saat bekerja itu, dia akan berkembang. Dan ketika misalkan dia bosan, misalkan merasa ini bukan dunia saya, dia pasti akan kembali ke bisnis dia gitu, yang sebelumnya. Atau mungkin dia akan mengembangkan bisnis lain yang sesuai dengan experience dia. Tapi bekal untuk mendapatkan kewirausahaan ini menjadi basic dia di awal gitu. Benar. Ini menarik. Jadi masing-masing universitas dengan ini stage-nya dia punya masalah sendiri-sendiri. Di sana kan resource-nya luar biasa, infrastruktur, jejaring sudah ada, investor ada. Yang kedua, tadi itu pertama, yang kedua temuan penelitian saya itu, saya mencoba membandingkan antara incubated, jadi startup yang diinkubasi dan startup yang tidak diinkubasi. Dalam hal ketakutan terhadap kegagalan, karena saya melihat ketakutan terhadap kegagalan itu kan muaranya itu dua sekaligus, bisa ke performance, kinerja, berarti kinerja startupnya termotivasikah dia jadi semakin perform lah, dan ke well-being, ke katakanlah kebahagiaan lah gitu ya, kesejahteraan baik secara mentally atau physically, material. Nah,
ada dua temuan di sini. Ternyata sumber ketakutan dari kedua katakanlah entitas bisnis ini yang diinkubasi dan tidak diinkubasi itu hampir sama. Yaitu apa? Ketakutan tidak mampu menjalankan ide bisnisnya secara maksimal, dan itu disebabkan oleh ini kalau menurut saya ini temuan baru dari beberapa penelitian sebelumnya, ketidakmampuan untuk merekrut atau mempertahankan yang tak jadi tangan kanan bagi bisnis. Tadi sempat disinggung oleh Pak Catur dan Bu Ima ya, pelaku usaha kita itu kan punya karakteristik tanda kutip ala UMKM ya. One man or one woman show. Artinya saya yang melakukan semuanya gitu kan. Kalau saya yang lainnya melakukan nanti hasilnya tidak sebagus saya kan gitu. Kepercayaan lah ya. Masalah trust juga ada di situ, masalah quality assurance. Menjaga kualitas. Kalau nggak dia nanti nggak. Beda. Nah, ternyata itu tadi ketidakmampuan untuk merekrut sumber daya manusia dan mempertahankan yang ada itu menjadi sumber ketakutan terbesar dari usaha mikro kecil menengah. Jadi ini tantangan bagi kita semua di sini yang merupakan bagian dari ekosistem kewirausahaan untuk memperhatikan aspek sumber daya manusia ini yang bisa katakanlah mempercepat kinerja inkubator maupun kinerja startupnya berbasis psikologis, berbasis strategi. Jadi strategi, psikologi dan ketersediaan dan kualitas sumber daya manusianya. Dengan satu orang katakanlah ini bisa dicangkokkan, apakah saya tidak tahu, nanti kita bisa bicara teknis nantinya bagaimana ini mencangkok mahasiswa atau alumni atau apa itu. Kalau ala kan kita akui beberapa tenan kita dari berbasisnya masih UKM ya, UMKM, ultra mikro bahkan. Bagaimana mempercepat ini sementara mereka memiliki ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia. Kalau di UI sudah ini Pak, sudah punya program namanya CEO in Residence. Jadi dia mencangkokkan pengusaha yang sudah sukses. Bukan ini suruh magang ke sana, tapi yang sudah sukses diminta untuk menjadi bagian dari startup itu. Volunteer? Iya, volunteer atau nggak tahu ya, ini teknisnya volunteer atau dibayar ya. Tapi yang jelas itu menjadi bagian program menurut saya yang menarik. Mencangkokkan itu. Berarti jawabannya ini? Iya. CEO and Residence. Bagus sekali jawabannya ini. Kita bisa pikirkan nanti ya. Jawabannya ini bagaimana mencangkokkan dengan kecanggihan teknologi sekarang, diaspora Minang itu banyak di luar negeri. Mereka punya perspektif yang berbeda dan kaya gitu ya. Tapi karena tidak terhubung, maksudnya dengan pelaku usaha di sini, dengan konsep ini bisa. Wah, ini bagus. CEO and Resident ya. Ya, in Residence. In Residence. Ini mencangkokkan luar biasa ya. Maksud saya pasti ini berbasis. Tapi pasti itu nggak gampang kan? Nggak gampang. tapi dengan relasi misalkan alumni, sesama Minang dan sebagainya, saya kira itu bisa dilakukan sih. Kita kan punya itu rencana dulu Pak Ronald. Alumni ya, punya ada suatu agenda atau konsep buat CEO milenial. Nah, jadi dipilihlah beberapa orang-orang yang punya kemampuan lah dan punya minat untuk itu. Sebenarnya ada beberapa konsep Pak yang bisa diterapkan ya, Prof. Jadi salah satunya yang tadi, terus yang kedua bisa jadi konsep bapak angkat dari industri. Bapak angkat. Jadi pada saat seleksi tenan itu kita harus bisa menghadirkan industri yang bisa menjadi bapak angkat. Jadi saat dia sama sektor bisnisnya, yang dia menjadi semacam vendor atau mungkin partner dari si bisnis yang sudah existing ini, sudah berjalan gitu. Artinya kita nggak sporadis nerima UMKM yang sektor bisnisnya macam-macam, tetapi kalau dia ada PLN misalkan, ya udah kita cari startup yang memang benar-benar fokus di bidang ini, yang bisa menjadi ketika kamu jadi lu udah nggak usah pusing-pusing nyari pasar gitu. Dan ini yang sudah dilakukan di Bank Mandiri Pak. Bank Mandiri dia punya ekosistem
Dulu ya sebelum ini itu dia punya Mandiri Capital yang kabarnya sekarang BUMN kan dijadikan satu di Merah Putih Fund itu kan. Mereka sebelumnya punya Mandiri Capital unik Pak. Dia kan punya ekosistem kreditor debitor ya. Jadi orang yang pinjam uang miliaran kan banyak tuh Mandiri. Itu pengusaha-pengusaha. Nah, dia mencoba venture builder membuat startup itu berdasarkan ekosistem yang ada. Misalkan nih, ada pengusaha ternak lele misalkan, udah omsetnya miliaran. Nah, kita menciptakan bisnis untuk solusi yang dihadapi oleh si kreditor ini. Si pengusaha lele ini dia punya masalah apa? Misalkan, saya sih sulit ngasih umpan pakan tiap hari manual gitu. Akhirnya dia menciptakan alat misalkan ya untuk memberikan secara otomatis ini menggunakan sel surya misalkan gitu. Itu ekosistem yang dia punya puluhan, ratusan, mungkin ribuan kreditor yang siap untuk jadi solusi, dicarikan solusinya. Nah, kampus sebenarnya sama, Pak. Minimal dari permasalahan dari universitas. Saya kesulitan cari air mineral kemasan. Sedangkan brand-brand yang ada itu sekarang udah susah misalkan. Ya udah kita cari startup yang jadi solusi ini. Dan seterusnya. Nah, ini kita bisa mulai dari hal terkecil dan itu saya kira menjadi solusi untuk minimal dari lingkup yang terkecil ya. Iya, betul. Iya. Menarik di situ memang. Walaupun ada juga sedikit isu ya, misalnya karakteristik kalau kita bicara contoh kasus di Sumatera Barat. Misalnya yang perikanan tadi, Pak Catur. Karena kita buka kita mengalami apa yang dinamakan dengan deindustrialisasi. Jadi industrinya enggak besar-besar amat gitu ya. Industri yang besar di sini ya cuma 1-2 gitu ya. Akibatnya apa? Katakanlah ada masalah di perikanan itu akan selesai dengan sendirinya karena mereka melihat inovasi itu akan menjadi costly gitu. Justru dengan inovasi itu akan menghadirkan negatif outcome. Benar. Ini contoh realnya. Fakta ya. Iya. Kalau datang kita ke mereka akan mengalami katakanlah kalau dalam paper saya menyebutnya inersia ya, keengganan gitu. Skeptisme mungkin ya. Semacam skeptis bahwa mereka inersia tidak ingin melakukan perubahan. Katakanlah defensif. Saya tidak perlu. Gitu. Karena justru inovasi yang kita pikirkan secara umum itu menghadirkan positive outcomes, tapi bagi mereka itu bisa jadi sisi sisi yang lain yang mereka lihat. Gitu. Mungkin bisa ini Pak, itu menarik untuk diteliti ya. Jangan-jangan itu dari si mindsetnya saja, ataukah memang real penerapan inovasi itu memang costly dan inefektif ya. Itu juga mungkin perlu dieksplor ya kali ya. Jangan-jangan nih kalau memang diterapin akan lebih meringankan mereka jangan-jangan, tapi di awal dia sudah defensif. Konsep skeptisme ya, misalkan seperti itu. Bikin penelitian bersama. Menarik ya. Karena saya juga meneliti tentang skeptisme. Skeptisme menarik. Keren. Baik, wise people yang ada di rumah ya atau di mana-mana. Sebenarnya saya masih punya 7 poin lagi nih sebenarnya, tapi ya kalau kita berbicara inovasi masih ada 105. Emang kalau kita ada 500 pertanyaan lagi nih. Kita perlu bikin seri ya. Benar ya. Emang kalau kita bicara inovasi nggak ada habisnya, Pak. Soalnya kita bisa pecah nih episode 1 gitu entrepreneurial talk show. Ngalahin sinetron yang berujung episode. Tapi menarik ya Pak ya, maksudnya kita bisa ini ya lanjut. Tapi memang ending tuh harus digantung Pak. Pembicaraan berikutnya. Kalau kita habiskan nggak enak. Kalau udah habis, udah. Nggak drama Korea. Drama Korea lagi. Ini memang nggak terasa udah hampir 1 jam kita berbicara tentang inkubator, inovasi, UMKM dan lain-lain. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita
kita bisa jadikan yang tadi yang nggak tahu jadi tahu, ya kan? Karena kita datangkan langsung ketua IB-nya nih. Iya, betul. Iya, luar biasa. Dan Profesor Donald Games ya, yang selalu bergelut ya. Dan waktunya susah loh untuk ini. Waktu beliau nih susah sekali karena udah berapa cancel kan. Betul. Ya. Dan rezekinya dengan Pak Ketua IB. Pas banget. Alhamdulillah. Udah berapa deh Pak ditolak sama Prof? Mungkin karena ada saya kali. Mungkin ya, betul Pak. Jadi kami secara khusus mengucapkan terima kasih Pak Catur sudah menyediakan waktunya, Pak Prof Donald Games, dan ya ini host kita juga, ketua inkubator sekarang. Saya berharap di tangan beliau luar biasa. Saya yakin Inbistek Unan akan sukses dengan Ibu Prima Fitri sebagai ketua inkubator yang telah memiliki ilmu inkubasi, mantap, pengalaman sekaligus disertasinya 100% tentang ini. Namanya empiris ya, data empiris. Keyakinan saya juga mengatakan demikian. Tolong saya diselesaikan Pak. Jadi terima kasih banyak Pak Catur, sama-sama. Prof Donar, Wise People yang ada nama. Kita punya tagline sebenarnya nih, bersikap. Sikap. Jadi sikap itu solusi, inovasi, kolaborasi, adaptasi, prestasi. Nah, mudah-mudahan ujungnya itu prestasi. Apapun itu prestasi. Ya. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.